Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurlaila Mandia, NIM 105401123123 dari kelas SD 3I. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi identitas nasional dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Erisman SPD MPD. Nah, baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dari bangsa yang lainnya. Identitas ini mencakup nilai-nilai, pandangan hidup, kepribadian, filsafat, dan ideologi yang dianut oleh bangsa. Identitas nasional terbentuk melalui proses yang panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, budaya, bahasa, agama, dan kondisi geografi. Nah, yang kedua, pengertian karakter. Nah, di sini pengertian karakter merujuk pada sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau kepribadian yang membedakan seorang dari yang lain. Di sini karakter mencerminkan bagaimana seseorang bertindak dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Karakter terbentuk melalui berbagai faktor seperti pengaruh keluarga dan lingkungan. Yang ketiga itu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional dapat dipandang sebagai karakter bangsa yang mencerminkan nilai-nilai dan perilaku khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Karakter bangsa ini mencerminkan dalam berbagai aspek seperti yang pertama yaitu budaya. Di sini budaya meliputi biasa tradisi, seni, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu bahasa. Nah, bahasa resmi yang digunakan sebagai alat komunikasi dan persatuan. Yang ketiga yaitu agama. Nah, di sini agama menjelaskan keyakinan spiritual yang dianut oleh mayoritas penduduk. Yang keempat itu sistem nilai. Nah, di sini sistem nilai menjelaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu sikap. Nah, sikap menjelaskan cara berpikir dan bertingkah laku seseorang. Dari kelima, saya akan menjelaskan tentang menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Nah, menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada generasi muda dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat menambahkan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang kedua itu budaya. Nah, budaya memperkenalkan dan melestarikan budaya nasional seperti lagu kebangsaan, tarian tradisional, dan cerita rakyat dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga yaitu media. Nah, di sini media film, biasanya musik dan media lain dapat digunakan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang terakhir yaitu keteladanan. Nah, di sini keteladanan menjelaskan tokoh-tokoh nasional yang memiliki integrasi dan dedikasi tinggi dapat menjadi panutan bagi generasi muda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Materi keempat, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan identitas. Nah, identitas nasional terbentuk melalui interaksi berbagai unsur, baik objektif maupun subjektif. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan unsur objektif. Nah, di sini unsur objektif terbagi dalam dua, yaitu yang pertama yaitu geografis. Nah, kondisi geografis suatu negara seperti letak, iklim, dan topografi dapat mempengaruhi identitas nasional. Yang kedua itu demografis. Di sini jumlah penduduk, kedatangan penduduk, dan komposisi penduduk
berdasarkan usia, jenis kelamin, dan ras. Nah, yang kedua itu unsur subjektif. Nah, di sini unsur subjektif terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama sejarah. Nah, di sini sejarah menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah suatu bangsa seperti perjuangan kemerdekaan dapat membentuk berbagai interaksi nasional. Yang kedua itu sosial. Nah, sosial di sini menjelaskan struktur sosial, norma sosial, dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat dalam membentuk identitas nasional. Yang ketiga itu politik. Nah, politik di sini sistem politik, ideologi, dan lembaga politik dapat mempengaruhi identitas nasional. Yang terakhir yaitu kebudayaan. Nah, kebudayaan menjelaskan tentang bahasa, seni, tradisi, dan nilai-nilai budaya merupakan unsur penting dalam membentuk identitas nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 tentang faktor-faktor pendukung kelahiran identitas. Nah, di sini kelahiran identitas merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu faktor objektif. Nah, di sini faktor objektif terbagi menjadi 2. Dan yang pertama itu geografis ekologis. Nah, di sini menjelaskan tentang kondisi geografis dan ekologis suatu wilayah seperti letak geografis, iklim, dan sumber daya alam dapat membentuk identitas nasional. Nah, yang kedua itu demografis. Nah, di sini menjelaskan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk dapat mempengaruhi identitas nasional. Nah, faktor yang kedua itu faktor subjektif. Nah, faktor subjektif terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sejarah. Nah, di sini sejarah menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah suatu bangsa seperti perjuangan kemerdekaan dapat membentuk identitas nasional. Yang kedua yaitu sosial. Nah, di sini sosial menjelaskan interaksi sosial, norma sosial, dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat membentuk identitas nasional. Yang ketiga yaitu politik. Nah, politik di sini menjelaskan tentang sistem politik, ideologi, dan lembaga politik dapat mempengaruhi identitas nasional. Yang terakhir itu kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini menjelaskan tentang bahasa, seni, tari, dan nilai-nilai budaya yang merupakan unsur penting dalam membentuk identitas nasional. Yang faktor ketiga itu faktor reaktif. Nah, di sini menjelaskan terbagi menjelaskan 3, yaitu yang pertama dominasi. Nah, di sini dominasi menjelaskan pengaruh dari bangsa lain seperti penjajahan dapat memicu rasa nasionalisme dan pembentukan identitas nasional. Yang kedua itu pencairan identitas. Nah, pencairan identitas dalam proses pencairan identitas suatu bangsa akan berusaha untuk menentukan jati diri dan membedakan dirinya dari bangsa yang lainnya. Yang terakhir itu penindasan. Nah, di sini penindasan pengalaman penindasan atau diskriminasi dapat memperkuat rasa nasionalisme dan pembentukan identitas nasional. Baik, demikian dari materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.